Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأقيموا الصلاة Alhamdulillah, hari وآتوا ini kita akan الزكاة belajar tentang واركعوا zakat. مع Apa itu zakat? Apa saja الراكعين. pembagian zakat dan bagaimana cara menunaikan zakat akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama kita harus mencari tahu dulu dasar dari kenapa harus adanya zakat. Dari mana ya kenapa kita terus berzakat ya? Nah, dasarnya ada di sini. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi di sini adalah perintah dari Allah untuk melaksanakan 3 ibadah pokok. Yang pertama itu mendirikan salat, yang kedua itu menunaikan zakat, dan ketiga ruku bersama orang yang ruku itu artinya juga salat. Jadi dalam surat ini, mohon maaf bukan 3 tapi 2. Jadi ada 2 kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam yang kelak nanti disempurnakan menjadi 5, menjadi rukun iman. Nah, di dalam dalil ini itu kebetulan ada 2 yang disebutkan, yaitu salat dan zakat. Oleh karena itu maka menjadi dasar nih dari ayat ini bahwa kita itu harus sebagai orang Islam harus melaksanakan salat dan zakat. Nah, mari kita lihat. Dalam zakat itu ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama pengertiannya, karena kalau tidak tahu atau tidak paham, kita juga akan melakukan apa? Makanya kita harus tahu pengertian dari zakat itu sendiri. Yang kedua jenis-jenis zakat. Ada berapa nih pembagian zakat? Ada 1, 2, 3 atau berapa? Yang ketiga asnaf penerima zakat. Asnaf itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat yang kelak akan kita keluarkan. Nah, untuk lebih paham kita lanjut ya dari pengertian zakat. Poin yang pertama dahulu, poin pengertian zakat. Nah, yang namanya pengertian itu ada 2 aspek. Yang pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. Kita belajar dari segi bahasa dulu. Zakat itu berasal dari kata zaka yang artinya suci, baik, berkah, bertumbuh dan juga berkembang. Jadi artinya secara bahasa zakat itu untuk membersihkan. Selain itu juga untuk menumbuhkan dari apa yang kita zakati. Nah, yang kedua, pengertian dari secara istilah, secara terminologi adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Jadi, seorang muslim harus mengeluarkan bagian tertentu nih dari harta bendanya. Nanti zakat itu berkaitan dengan harta benda ya. Ada yang berupa uang, berupa barang dan sebagainya. Nah, wajib dikeluarkan hukumnya, tapi wajib itu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ketika sudah memenuhi syarat, baru nih boleh dan harus dikeluarkan zakatnya. Nah, setelah mengetahui pengertian zakat, kita akan mempelajari jenis-jenis dari zakat. Nah, yang pertama, yang lazim anak-anak semua ketahui yaitu zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki dan perempuan yang muslim ya, karena itu khusus orang Islam, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, jadi zakat fitrah ini zakat yang hanya dilakukan di bulan Ramadan khusus gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan jiwa kita. Berupa apa Pak nanti? Nah, nanti kita perjelas lagi ya. Di sini zakat fitrah itu bisa berupa beras atau jagung atau sebagainya. Zakat fitrah ini harus berupa makanan pokok. Seperti gambar di sini nih, ada beras nih. Nah, karena orang Indonesia makanan pokoknya beras, khususnya orang Sunda kalau belum makan nasi itu belum makan disebutnya gitu, meskipun sudah makan boleh, sudah makan apa, tapi kalau belum makan nasi disebutnya belum makan. Jadi itu makanan pokok. Nah, zakat fitrah itu harus jadi makanan pokok dari beras. Beratnya berapa? Beratnya 2,5 kg atau kadang bisa dibulatkan menjadi 3 kg. Yang kedua ada zakat apa Pak? Yang kedua ada zakat mal. Nah, zakat mal ini berhubungan dengan harta benda yang kita miliki. Di sini pengertiannya zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jadi harta yang kita miliki, harta yang kita punya itu yang halal, yang halal didapatkannya itu harus dizakati. Tapi dengan syarat juga, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa berzakat. Nah,
Tapi kadang 5 menit bisa tahu anak-anak bedanya juga zakat, kadang bingung infak, apa sih dan bedanya sedekah. infak dan sedekah. Pernah nggak sih waktu mau berbagi Coba kita kebaikan, lihat lalu ya, ada di yang sini tanya, ada ini mau video infak, tentang sedekah, perbedaan atau zakat, zakat? infak, dan Nah loh, emangnya beda? Assalamualaikum, selamat datang di Basnas Islampedia. 5 menit bisa tahu bedanya zakat, infak, dan sedekah. Pernah nggak sih waktu mau berbagi kebaikan, lalu ada yang tanya, ini mau infak, sedekah, atau zakat? Nah Nah, loh, inti dari emangnya video beda? ini adalah yang Assalamualaikum, bisa anak-anak selamat semua datang di Basnas Islampedia. lihat lagi, Setelah belajar lagi episode ada di lalu, kita YouTube-nya telah Basnas membahas mengenai 8 asnaf yang tentang berhak perbedaan menerima zakat. zakat, infak, Kali dan ini, sedekah. kita akan lebih mendalami Inti lagi. dari video ini Apa sih ada bedanya 3 zakat, poin ini. infak, Sedekah itu dan sedekah apa? Sedekah dalam itu 5 menit? bentuknya bisa harta, bisa non Meski harta. sama-sama Harta berbagi jelas kebaikan, uang, secara sedekah, garis besar sembako, dan ketiganya memang sedekah berbeda kalau dari sifat hukum tenaga yang mendasarinya. senyuman juga termasuk sedekah. Zakat, Ada hukumnya orang wajib atau kita yang fardu sedang ain. membangun rumah, kita Infak, membantu, hukumnya ada yang wajib, minta dibayar, sunnah, itu juga bahkan termasuk haram. sedekah. Dan Hukumnya sedekah, gimana? hukumnya Hukumnya sunnah. sunnah, tidak wajib. Mari kita lihat lebih Boleh lanjut bersedekah. penjelasan Kalau perbedaan tidak zakat, tidak infak, serta bersedekah, sedekah tidak selengkapnya. dosa. Dan Secara itu juga bahasa, penyalurannya kepada zakat siapa saja. menurut Kalau bahasa kepada adalah tumbuh, orang-orang yang berkah, berkembang, atau terkenal, bertambah. kepada tinggal Ini dinas, dikarenakan kepada zakat kita, erat kaitannya dengan tumbuh atau itu boleh berkembangnya bersedekah. harta. Sedangkan Infak infak berdasarkan itu bahasa adalah berasal dari bentuknya kata adalah anfaqo harta. yang berarti Jadi boleh mengeluarkan dengan atau sembako, membelanjakan boleh harta. dengan uang, Menurut terminologi apapun yang syariat, berbentuk infak berarti tidak mengeluarkan sebagian harta hukum atau itu ada 3, penghasilan bisa untuk suatu wajib, kepentingan. haram. Sedekah Kalau menurut wajib itu bahasa berarti diambil dari kita bahasa bernazar, Arab kita ingin sodako, memberikan, berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Sunnah itu Secara termasuk terminologi, sedekah. sedekah Kalau kita berarti punya kelebihan pemberian kita sukarela boleh kepada orang lain, kita terutama berbagi. kepada orang-orang yang Tidak ada haram. membutuhkan, yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada Soalnya pemberian yang bersifat berbagi, material saja, atau tetapi sedekin juga anjing, dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang boleh. lain, salah Atau satunya misalnya tersebut. benda haram lainnya. Terus Zakat. kalaupun benda itu Zakat haram, terbagi kita menjadi dua, memperolehnya. yaitu zakat fitrah Kita dan zakat mal. menginfakkan Zakat fitrah uang wajib kita, dibayarkan orang yang oleh tidak setiap mampu, muslim tapi senilai 3,5 liter atau 2,5 kilogram menjadi bahan makanan pokok haram. pada bulan suci Dan Ramadan. ini sama Zakat mal penyalurannya boleh yang kepada memiliki arti siapa zakat saja. harta. Kita, Zakat keluarga ini kita, dikeluarkan oleh bukan orang seorang tidak muslim mampu, tapi baik infak harta yang itu boleh dimiliki kepada siapa seperti saja. Dengan zakat perdagangan, dianjurkan kepada zakat orang yang penghasilan, membutuhkan. zakat tabungan, zakat emas, dan jenis zakat berbasis Itu kepemilikan lainnya. jadi seperti infak. Kita wajib Jadi zakat jika bedanya telah mencapai wajib nisab dengan dan syarat. Jadi harus memenuhi nisab, syarat tertentu. harta yang Ada tersimpan dari kalau hasil tidak profesi ada atau usahanya selama haul 1 tahun yang dan artinya telah mencapai haul. Dengan nilai setara dan harga haul emas itu 85 katanya sudah gram, memiliki artinya haul telah selama mencapai waktu nisab. tertentu, Maka tahun. ia sudah Dan wajib yang ketiga untuk membayar penyalurannya zakat cuma 2,5% 8% dari atau penghasilannya. tingkatan orang yang Infak. wajib Inti dari disertakan infak adalah zakat. mengeluarkan harta Saja atau Pak, ini asbab dari zakat. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 orang yang wajib kita berikan zakat. Yang pertama fakir, kedua miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 gorimin, 7 fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Apa saja Pak mereka itu, siapa saja? Kita lihat. Yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup. Jadi orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, tapi kan masih tetap harus hidup. Jadi orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin apa? Miskin itu hampir mirip seperti fakir, tapi dia punya pekerjaan atau usaha, meskipun usaha dan pekerjaan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga amil. Amil itu orang yang menerima zakat, yang mengumpulkan zakat. Contohnya kalau di desa ada di masjid atau di musola gitu, ada setiap mau Idul Fitri ada yang menerima zakat, bantu mengumpulkan. Mereka itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi itu untuk dibagikan lagi kepada fakir miskin yang ada di desa tersebut. Tapi amil ini tugasnya membantu, barangkali ada yang bingung nih, mau ngasih ke fakir miskinnya di mana atau siapa yang termasuk fakir miskin, boleh dikirimkan, dikumpulkan di amil, nanti amil yang ikut mendistribusikan atau menyalurkan. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, mu'alafatu qulubuhum. Jadi orang yang hatinya dilunakkan, yang tergerak masuk ke dalam agama Islam jika mereka tidak mampu gitu. Jadi mu'alaf juga tidak semuanya boleh dikasih, tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu.
Yang kelima rikob. Rikob itu hamba sahaya. Nah, kebetulan zaman sekarang sudah tidak ada nih hamba sahaya atau budak belian. Ketika zaman Rasulullah dulu itu ada orang yang harus di ada yang disebut hamba sahaya. Jadi semacam pembantu tapi tidak punya hak sebagai manusia gitu. Jadi tidak dimanusiakan manusianya. Yang keenam gorimin, mereka yang berhutang, tapi hutangnya itu untuk kebutuhan hidupnya, untuk kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagainya gitu. Jadi bukan hutang yang untuk kebutuhan yang bukan kebutuhan wajib. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya orang yang sedang belajar, orang yang sedang pesantren dan sebagainya. Jika misalnya eh, dia kehabisan bekal dan sebagainya itu boleh. Yang terakhir Ibnu Sabil. Nah, ini orang yang sedang melakukan perjalanan. Contohnya orang yang mau bekerja jarak jauh misalnya, terus tiba-tiba kehilangan dompet, tiba-tiba harta bentanya kecurian, dia tidak punya apa-apa di daerah lain, tidak bisa minta kepada siapapun gitu untuk minta tolong, akhirnya dia jadi disebut jadi Ibnu Sabil, orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang di sekitar tempat dia kehilangan dompet, kecurian dan sebagainya itu boleh memberikan zakat kepada orang tersebut. Nah, itu jadi ada 8 ya, 8 orang yang wajib diberikan zakat. Jadi tidak sembarangan kepada sembarangan orang. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang zakat secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.